ribet lah ya. Iya, tapi maksud gue ya mungkin orang nyikapin masalah beda-beda ya. Tapi maksud gue perkara nggak diomongin doang loh itu. Dia punya anak Iya, kembar yang punya juga. Dan ya iya, iya. udah ya kan itu juga bukan kesalahan bapaknya. Kan bukan bapaknya yang bunuh juga. Lu nggak usah Iya, iya, kenapa iya, iya. Gue nggak ngerti, sampai gue ngerti. segitunya gitu. Gue tapi bisa menikmati itu penterjemahan dari, gue sempat bingung kan, itu bukunya kan kumpulan quotes, terus dirangkai jadi cerita, terus quotesnya dimasukin ke dalam ceritanya. Cara itunya gue suka. Gue suka. Ah, tadi Milea udah dibahas. Oh, Milea belum ya? Gue belum nonton juga Gila nih. gue nggak nonton. Gue setelah syuting US Band Series nggak sempat nonton film Indonesia yang tayang. Jadi kayak nggak bisa komentar juga sih. Ki, lo tuh Bumi old Manusia, soul kan ya? Apa? Bumi Manusia gue Bumi juga Manusia nonton. gue nonton. Bagus. Gua karena gua nggak expect apa-apa waktu nonton, jadi gua nikmatin aja sih. Jadi gua kalau nonton film tuh nggak yang masang standar segini gitu. Nah, yang gua nonton masang high standard itu Parasite, dan waktu nonton malah jadi kecewa. Kenapa nggak? Maksudnya nggak segitunya? Iya, kan gue baca review-reviewnya kayak ini bagus banget, harus banget nonton. Serius nih gitu kan? Kayak apa ya? Gue nonton dengan high expectation gitu. Ya bagus, tapi ya udah nggak yang mind blown gitu. Guanya. Lo suka? Gue suka Parasite. Cuman gue juga nggak segitunya gitu. Ya, gue bisa menikmati. Tapi gue lebih menikmati, ya beda genre sih. Gue lebih menikmati Extreme Job. Extreme Job, oh gue suka Extreme Job, lucu. Itu gue bisa ketawa dari baca sinopsisnya doang, Ki. Kayak waktu itu bingung mau nonton apa. Apa nih Extreme Job? Terus baca sinopsis. Wah anjir, udah lucu banget sinopsisnya. Sekumpulan polisi yang nyamar jadi tukang ayam. Dan mereka bingung mau ngelanjutin bisnis ayamnya atau jadi polisi. Anjir, lucu banget. Terus ternyata bisnis ayamnya laku. Itu banget Iya, banget. Lebih laku. Pas mereka nyamar, bisnis ayamnya malah jadi banyak yang makan. Itu pakai HT udah bukan suruh mengawasi dan mengintai, udah tolong beliin bawang. Itu Lucu banget. Tadi gue mau nanya ini, lo kan old soul, Ki. Lo tuh dapat referensi musik-musik tua tuh dari mana? Sementara kita tahu kita kan Yatim Unite nih. Bokap lo musisi kan ya? Iya. Nah, tapi referensi lo nggak cuma dari bokap dong pasti. Iya. Jadi sebenarnya kalau referensi awal, bokap tuh juga nggak ngasih referensi yang begitu banyak. Cuman gue nggak tahu di mobil gue tuh ada kaset The Beatles yang number one itu. Dari situ gue dengerin. Yang terus merah gue dulu ya? gue les vokal di Elvas Bogor. Terus begitu gue dengerin itu selama perjalanan, ya gue enjoy, gue jadi suka. Semenjak itu gue nggak tahu, gue jadi suka aja lagu-lagu sana, karena mungkin rootnya gue dengerin Beatles akhirnya jadinya ke Queen gitu-gitu. Terus karena Beatles dari Liverpool, akhirnya gue juga jadi dengerin band-band yang Inggris kan akhirnya kan, kayak yang The Who gitu-gitu, gue juga jadinya dengerin gitu. Dan ingat nggak lagu Beatles apa yang pertama kali lo dengerin? Lagu Beatles yang pertama kali gue dengerin pasti kayak Paperback Writer, Long and Winding Road yang di album itu kan number one. Itu kan album kompilasi lagu-lagu yang lagu-lagu dia yang bagus-bagus gitu kan. Ya, gue juga kenal Beatles dari album itu soalnya. Iya. Yesterday di situ, pokoknya itulah lagu-lagu player satunya dulu. Iya, lagu-lagu yang orang pasti tahu lah gitu. Terus sebenarnya yang ngebuat gue jadi semakin tahu lagi ya gara-gara Patrick Effendi lah yang memulai memasukkan referensi itu ke gue gitu. Dengerin ini Ki gitu. Itu lo dicekokin dari waktu masih di Kobe Junior, CJR, atau setelah itu? Dari Kobe Junior gue udah dicekokin lagu-lagu kayak gitu. Udah kenapa yang masuk cuma lo? 3 lainnya kenapa nggak tua dengerin musiknya? Gue nggak ngerti, tapi I think Patrick sangat-sangat tahu bagaimana cara masuk anak-anaknya. Karena dia masuk sama Aldi sama Iqbal, Korea. Oh gitu. Patrick memang Google ya.
Iya, jadi dia begitu anak-anak suka waktu itu Big Bang, oh Aldi diajakin nonton Big Bang segala macam. Gua diajak cuman ya mungkin nggak sesuai sama gue, jadi gua nggak kak gitu, makasih. Maksud Gua lo benci K-pop? nggak benci K-pop. Lo nggak suka sama K-pop? Jangan gitu dong, jangan gitu dong. K-pop ini kan kayak militan sekali gitu. Iya, iya. Aku cinta K-pop, K-pop ada di situ. Lalu main vinyl juga gara-gara Patrick Effendi berarti? Iya dong, udah pasti gara-gara Karena Patrick banyak Effendi. teman-teman gue nih yang nggak dengerin musik lama, tapi main vinyl karena ikut-ikutan. Nah, lo bisa tahu nggak ngebedain anak-anak yang ikut-ikutan doang sama yang bener-bener suka tuh gimana? Kalau ada vinyl Ed Sheeran ya udah ikut-ikutan doang. Enggak, bercanda. Sorry. Enggak. Semua musik bagus. Ada Ya kan, vinyl Ed dipasang Sheeran, jarumnya, ada apa? dipasang jarumnya, teng teng tong teng teng teng. I found the love. Gitu. Enggak lah, selera musik kan orang bisa beda-beda. Boleh aja, betul. Tapi kalau mau dengerin Ed Sheeran ke Spotify aja dong. Nggak usah. Atau lu lihat di YouTube, nggak usah beli vinyl. Tapi ya nggak apa-apa. Vinyl lo berapa sekarang? Belum banyak, paling 20-30-an. Buset. Jajan vinyl paling mahal berapa? Dan apa? Kayaknya paling mahal itu justru semua sih standar sih, 400-500 gitu. Cuman yang gue lebih suka kalau dapetin yang kayak gue dapetin Om Bob Tutupoli, terus gue dapetin Dara Puspita. Dara Puspita. Gue dapetin Dara Puspita. Itu reissue atau emang album orinya? Album orinya, jadi memang emang scratch. Jadi kalau dengerin tuh ada kesek-keseknya itu banyak, karena dia udah banyak scratchnya juga. Oh gitu. Itu yang nyimpen kolektor atau orang nemu di pasar loak atau gimana? Nah, yang serunya adalah ketika itu namanya kan kayak digging gitu ya, nyari-nyari kayak gitu ya. Itu menurut gue banyak banget yang udah kayak kegeletak gitu aja, yang udah nih, atau bahkan karena gue udah kenal juga kan sama si Om Andi yang di Blok M kan, dia suka, udah nih Ki bawa aja gitu. Ini gue suka dikasih-kasihin sama dia. Oh. Tapi kalau yang kayak rare-rare kayak gitu, biasanya gue nanya, ada ini nggak bang? Nih, Bang Andi. Terus dia suka ngasih ini, ya paling harganya, nah yang lucunya justru Indonesia lebih mahal sih. Iya ya, itu kenapa ya? Karena arsipnya lebih susah atau? Kayaknya arsipnya lebih susah. Dan mereka biasanya kalau lagi Indonesia nggak ada yang per album. Biasanya cuma 1-2 lagu. Karena kan ngambilnya dari radio. Oh, jadi orang zaman dulu kalau nyetor lagu ke radio bawa vinyl. Dimas demo saya, gede banget. Iya. Jadi emang di platen tulisan bukan untuk dijual gitu. Jadi kayak ya udahlah. Ya lagi pula radio juga sekarang kan udah nggak muter kayak gitu. Jadi yang dia cuma jual paling 1-2 lagu untuk promo di radio gitu-gitu udah. Kayak cuma single yang mau dipromosiin itu doang ya? Iya. Terus gue pernah lihat Patrick ini, dia bisa, gue ini bertanya-tanya, kenapa lo bisa skip lagu tanpa ada digital dan penunjuknya? Lo taruh jarum, tahu dari mana itu awal lagu? Jadi kan itu dia muter kan? Bentukannya muter. Nah kalau diperhatiin detail, setiap ininya tuh kayak di setiap senti itu ada garisnya lagi. Garis, itu buat penanda mulai lagu. Oh, jadi lo taruh jarumnya di situ tuh artinya next song gitu. Iya. Oh. Lagu pertama, ya? lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat sampai yang paling ini ya udah itu lagu terakhir. Berapa lagu sih? Berapa track sih biasanya? Umumnya sih sama kayak di album biasa sih, ada yang 7, ada yang 8, tergantung albumnya. Ada yang 6. Oh, oke. Playernya lagi mahal lagi tuh ya? Iya, gue beli di Patrick. Waktu itu gue cuma main-main. Yang gue beli merek ada Crossley, itu cuma murah, cuma 2 jutaan. Yang speakernya pun dari situ, itu nggak proper lah. Terus gue baru baca, baru belajar kan waktu itu. Terus gue baru baca, katanya itu malah ngerusak vinilnya. Akhirnya gue nggak pernah pakai itu lagi. Terus gue main-main ke tempat kapet. Yang di atas itu ruangan dia? Di ruangan dia. Gue dikasih denger gini-gini, terus gue bilang, berapa kak?
udah bawa aja. Terus gue bilang, kok bawa aja? Iya, Kapet udah beli lagi yang baru, cuman gak enak mau bawa ke rumah sama KL. Dia bilang gitu. Dia selalu. Nih ya, kita bongkar rahasianya Patrick Effendi nih. Tahu orang yang nonton apa enggak? Apa? Emily pernah lagi tur ke Surabaya. Di Surabaya itu ada satu orang kolektor bass dan gitar tua banget. Yang bener-bener relik lah, gitarnya tuh tahun 70-an, tahun 60-an ada juga gitu. Nah, dia datang ngajak gue karena dia tahu gue mau beli gitar. Oke. Masalahnya beberapa hari sebelumnya gue udah keburu beli dari Mas Eros. Oke kan, tapi udah sampai Surabaya nih, udah kepalang tanggung. Akhirnya gue, Adri, dan Patrick datanglah ke rumah kolektor itu. Namanya siapa gitu, gue lupa. Dia selalu ngomong ke orang gitu tuh. Si engkohnya itu lagi nggak di rumah, adanya istrinya. Mana Jo? Pilih Jo, udah beli lagi aja. Gue juga gamang kan. Waduh, habis keluar duit, masa keluar duit lagi? Tapi ini seksi-seksi banget gitarnya. Ternyata dia mau beli bass, harganya mahal bener. Habis itu dia bilang gini, Di, bilang ke Adri, pakai duit dulu ya. Hah, kenapa? Gak enak sama bini gue. Bener-bener Patrick. Habis itu sampai Jakarta dibayarnya cash supaya aman. Tapi sekarang iya, tapi akhirnya sudah ketahuan dan ternyata nggak apa-apa. Setelah ketahuan juga nggak apa-apa. Ya paling agak di geleng-geleng doang KL. Seru. Tapi laki-laki itu emang harus punya hobi ya menurut lu, Ki? Tapi gue pernah nanya ini ke Patrick juga, dan gue setuju sama alasan dia. Gue nanya kan, lu ngapain sih? Kadang-kadang dia kalau udah edik sama hobinya dia kan benar-benar kayak yaudah jor-joran aja. Iya. Alasan dia cuma simpel, daripada gue main cewek, terus gue kayak di situ, iya juga sih. Ya, make sense. Boleh dijadikan alasan, boleh. Tapi kalau menurut gue, akhirnya kalau yang hobi gue kayak misalkan vinyl itu ya, kayak gue dengerin itu di rumah, itu gue seharian bisa dengerin itu, terus gue nggak kemana-mana, gue seneng aja gitu. Gue ngeliatin itu jarumnya muterin piringan hitamnya gitu. Gue punya ada puas gitu di guanya, kayak terus proses nyarinya, diggingnya, terus kayak nemu bawa pulang ke rumah, ada romansa itunya tuh gue kayak seneng dah gitu. Iya, ada kepuasan itu ya. Lo denger berarti kalau lo pengen doang atau lo punya tiap hari punya jam khusus untuk dengerin vinyl? Kalau lagi pengen doang. Dan gue nggak bisa, kalau gue sendiri ya, gue nggak bisa ngajak orang yang gimana ya, gue nggak mau ngajak orang yang gue kenal untuk dengerin itu. Kayak maksudnya kalau emang gue nggak sefrekuensi banget, gue nggak mau ngajak dia dengerin karena pasti bakal bete kan. Dan itu kayak sanctuary lo gitu ya, kayak sebuah tempat di mana lo mengisolasi diri lo. Iya. Listen to yourself, bla bla bla. Betul. Itu sih. Oke. Jadi lo menyimpan itu semua dengan rapi sekarang atau masih kececeran atau lo punya ruangan khusus? Nggak ada ruangan khusus di kamar gue, cuman tempatnya rapi. Gue ada rak sendiri itu buat di situ, ada bersihinnya, ada lapnya, dan ya udah gue taruh di situ. Nggak boleh ditumpuk ya katanya? Nggak boleh. Jadi makanya raknya itu posisinya berdiri semua. Oh, nggak pegel? Waduh. Wow. Kita coba baca pertanyaan ya. Pertanyaan yang berbobot aja, yang nggak berbobot nggak usah. Fallback bang, alah. Sampah lu. Apalagi ya? Lu berdua suka olahraga apa? Oh, olahraga ya. Gue udah lama banget nggak olahraga, Ki. Lu olahraga apa, Ki? Gue juga udah lama banget nggak olahraga semenjak ini apalagi. Tapi terakhir gue cuma futsal-futsalan doang. Oh ya, sama paling gue juga futsal. Gue itu pun futsal juga mainnya bentar, banyakan ngobrol ya gue. Iya. Iya kan? Sama. Kalau gue sama Kajo sama-sama suka Liverpool. Yoi. Kebetulan begitu. Tapi orang yang suka bola tuh belum tentu, suka nonton bola belum tentu suka main bola ternyata ya. Iya. Nikmatin aja. Yoi, bener. Nih. Tuh ada yang komen, lu hobinya apa Jo?
Oh, gue mah hobi. Nah, ini gue kayaknya kebalikan. Gue nggak tahu ya. Gue iri sama lo karena lo tuh cukup tekun sama hobi lo, Ki. Hobi lo tuh apa aja berarti? Vinil kan? Vinil terus apa lagi? Udah itu doang ya? Ya vinil, habis itu Bangsat lu. Udah vinil aja gue, vinil Oh, vinil terus aja ya. yang berhubungan dengan musik aja. Nah, gue tuh cukup mudah terpengaruh kalau gue tuh. Jadi dulu sneakeran gitu. Gue suka sneakers, ya udah beli sampai punya rak sendiri. Terus setelah kumpul gitu, bingung gitu kan. Wah, terus udah punya banyak gini dipakainya kan satu-satu ya gitu. Jadi ya emang kesenangan itu memang saat saat kita koleksi aja gitu. Terus gue main ya kalau gitar karena kepake buat kerja. Terus apa namanya kamera analog juga kan gue sempet sempet main dengan semangat gitu ya. Terus ya udah karena pandemi gini nggak bisa nyuci nggak bisa apa ya udah akhirnya stop. Jadi gue agak agak sirik sama lu karena lu tuh cukup tekun ya sama hobi. Karena menurut gue kan juga gimana ya, kalau menurut gue karena kayaknya gue akhirnya hobi gue yang ngebuat gue, kalau ke vinyl kan lebih, gue banyak digging musik yang gue nggak pernah tahu sebelumnya. Begitu gue dengerin, ih ini soundnya beda ya, oh ini kayak gini ya, jadinya gue referensi. Oh, tapi lagu lagu yang lu ciptain sendiri referensinya banyak kan justru dari vinil-vinil itu. Iya, beberapa kayak kemarin gue bikin lagu kan di Instagram, nuansanya tuh nuansa yang ke situ gitu. Yang lu suruh tebak lagu apa itu bukan? Itu lagunya Krisya kan? Iya, iya, gue kira itu, bukan dong. Bukan. Oh, oke. Krisya pun lu denger dari bokap atau lu kulik sendiri atau dari Patrick apa gimana? Krisya gue ngulik sendiri. Oh, oke, menarik ya. Karena lu ditinggal bokap juga waktu masih kecil banget ya. Kelas 2 SD. Ya, 2 SD. Kalau gue kan ditinggal bokap udah SMA, jadi gue sempet tuh ngalamin yang di mobil bokap nyetel Krisya, nyetel Ebit GAD, nyetel Iwan Fals, jadi referensi gue dari situ. Lo kayak ini gak sih dengerin lagu-lagu almarhum Krisya yang gengnya itu deh pokoknya 2D, Krisya, Guru. Itu kayak lo pernah mikir gak sih Indonesia tuh pernah di situ lo fase industri musiknya? Oh iya. Dan itu major loh. Dan keren banget. Dan menurut gue musik-musik itu tuh, tapi kayaknya menurut gue tahun 80-an, tahun 70-an memang hype-nya juga di luar lagi ke sana sih. I know, tapi maksudnya jarak antara kualitas di luar dan di dalam tuh tipis banget bedanya gitu. Iya. Padahal belum ada internet, belum ada apa. Gimana orang-orang itu cari referensi coba? Dan bisa ke sana ya. Dan bisa ke sana. Gua kemarin nonton di YouTube lomba cipta lagu festival tahun 70-an apa 80-an itu yang sesaat tahu hadirnya Utha Likumahua. Dibawain live. Dan aransemennya udah kayak Earth, Wind and Fire gitu. Tahun segitu loh. Ya. Kok bisa ya orang nyiptain notasi kayak gitu tuh, referensi belum banyak gitu. Ntar gue kasih. Nah, tapi lu cari banyak juga pasti tahu gara-gara ngobrol-ngobrol kayak gini, suka lu lihat ini nggak kayak gini. Akhirnya kalau udah nonton ke satu, terus di bawahnya kan suka ada oh ya, suggestionnya ya. Ya, akhirnya gue jadi ngulik lagi, gue jadi tahu Yoki, jadi tahu Eros Jarot, jadi tahu Chandra Darusman, mereka gang-gang San Timur itu gitu. Akhirnya jadi ngulik mereka juga. Nah, di video yang tadi gue bilang, di suggestionnya tuh ada video di kompetisi yang sama, tapi lagu Burung Camarnya Vina Panduwinata. Jadi itu kayaknya lagu Burung Camar pertama kali dibawakan live deh. Jadi itu sistem kompetisinya gini. Gue punya lagu nih, gue ikutin festival. Nanti yang nyanyi dipilihin siapa penyanyinya gitu. Nah, kebetulan ketika lagu ini menang, mungkin lagu ini bakal dinyanyiin dan dijadiin di album sama penyanyinya. Jadi kayaknya itu pertama kali Vina Panduwinata bawain Burung Camar. Anjir, keren. Kayak gitu. Dan lo Burung Camar tuh gimana bikin notasinya? Tuh kayak, wah, lo mimpi apa ya bisa nemu notasi gitu? Gila ya. Gila loh. Itu sih yang ngebuat gue kayak, wah gila. Terus si musik-musiknya Atik Sibi, Betaria Sonata. Iya. Mereka, kalau gue kan sering main ke Kemang juga tuh, dan namanya tempat District Wax. Kalau dia kebanyakan emang Indonesia tuh.
Oh, Terus yang di ruko kecil gitu ya? terus Ya, gue pernah diajak PT ke situ. pernah diajak PT ke situ. Pernah. Jadi si yang punyanya ini emang baik juga kan. Terus dia suka, nih kayak dengerin gitu. Pas gue dengerin, gila tahun segini musiknya kayak gini. Faris RM, film-filmnya Faris RM tuh Yoi. dijualnya 800, sejuta. Mahal-mahal banget. Gila. Dan kemarin di Synchronize gue nonton lagi kan mereka itu. Apa ya, kayak ngerasa ini kelihatan gitu legend tuh auranya di panggung tuh beda ya. Gue nonton Faris Arya, gue nonton Vina Panduwinata, bahkan gue nonton Erwin Gutawa yang tribute to Krisya, merinding. Wah, itu sih gue nonton di YouTube kan. Wah, itu gue kayak Oh, anjing gue kenapa nonton di gue sana nggak nonton langsung. ini. Wah, itu pengen nangis rasanya. Gila. Yang Erwin Gutawa yang terus ada video Krisya nyanyi live kan? Iya, itu dia. Dan kan lagu yang dibawain tuh dari era dulu banget sampai era terbaru kan gitu. Jadi kayak lagu-lagu yang even lagu-lagu kayak seperti yang kau minta pun itu ternyata udah ini ya, udah jadi masterpiece ya, lagu itu udah legend banget gitu. Iya. Goks. Terus Kalau lagu gue apa? Enggak lo aja gimana? Gue kayak pernah ngobrol-ngobrol juga bikin proses musiknya juga zaman dulu tuh menurut gue lebih ada effort ya, kayak Kus Plus. Gue pernah dengar cerita bikin lagunya, dia lagi mandi terus tiba-tiba punya ide, terus keluar nggak ada kertas, udah nulisnya dibungkus rokok, asal-asal aja. Dan gue nggak tahu sih, Kobe Junior rekaman pertama kali masih pakai pita atau udah digital? Udah digital dong. Oh, lo belum ngerasain rekaman pakai pita ya lo ya? Iya. Oh, Kajo pernah ya? Udah pernah. Gue ya? dong. Jadi, ini menarik nih. Ayo kan, cerita. digital itu kan lo mau berapa track aja terserah kan? Iya. Ini juga gue tahu setelah gue besar dan oh iya ya berarti gitu. Jadi waktu gue kecil mah gue nggak mikirin dong jumlah tracknya berapa. Gue mah nyanyi aja gitu. Oke. Tapi setelah gue pikirin, jadi lo nggak bisa salah di tengah-tengah dan berharap itu dipotong set terus lo edit di situ, nggak bisa men. Lo harus either lo ulang dari nafas terakhir atau ulang dari awal aja gitu. Dan itu kalau mau ya timpa, dan timpanya kalau nggak salah juga nggak bisa banyak-banyak deh gitu. Lo timpa-timpa terus kan juga menurunkan kualitas gitu kan. Dan kalau gagal ulang dari awal ya? Iya, itu dia. Kalau gagal. Terus banyak dulu ya kalau penyanyi-penyanyi yang budgetnya kurang itu dia beli pita bekas Ki. Anjing. Iya. Jadi udah bekas orang nih, entah siapa lah, mungkin album keroncong, album dangdut, album rock atau apapun itu ditimpa tuh sama dia gitu. Ya lebih murah memang gitu. Dan gue merindukan suara musik pita di rewind sebelum lo ulang take. Jadi salah liriknya, ulang dari bait situ ya, gitu. Anjing seru banget. seru sekali dan cuma 16 track kan, 16 ya kalau nggak salah. Zaman JJR sih udah semuanya udah digital. Iya, tapi untungnya gua CJR kan musiknya pun MIDI kan, bukan yang orkestra atau apa gitu, jadi untungnya disimplified. Ki, lo tuh membawa embel-embel CJR itu untuk ngedeketin cewek lebih banyak menghalanginya atau membantunya? Kalau gue ya, jujur gue dulu ya, kalau gue embel di obok-obok, banyak kan menghalanginya pasti. Oh ya? Iya. Gue kalau ngedate nih misalnya zaman dulu ya, jomblo, ngedate sama orang, terus di first date dia bahas itu, gue pasti langsung bye gitu. Kenapa? Gue pengen dilihat sebagai gue aja sih gitu. Bukan sebagai gue yang itu, ngerti gak sih? Ya. Lo gimana? Sama, gue juga kayak gitu. Tapi kalau menurut gue, aduh, anjing. Ini tuh seru banget ya, karena emang mau nggak mau akhirnya yang ngedate sama gue juga jadi pasti tahu karena CJR juga, maksudnya ada di CJR betul, gitu lah. itu nggak masalah, tapi jangan itu yang lo address di awal gitu loh.
Oh, iya iya iya. Iya iya iya. Kayak iya, kayak iya. ya udah orang kenal gue, mungkin dia emang kenal gue dari lagu dia obok, tapi kalau awal-awal lu jangan jangan bawa kartu nama gue yang itu dong gitu. Iya, ya gue nggak pernah kayak gitu sih. Lo nggak pernah kejadian ada cewek kayak gitu kalau? Nggak ada yang tiba-tiba first date terus ya gitu, nggak ada sih. Oh iya dong, nggak segamblang itu. Tapi kayak kayak kode-kode atau dulu gue ini lo ini kan, adik gue tuh ngefans lo sama lo gitu, lo keganggu nggak kalau kayak gitu? Enggak sih, gue nggak keganggu. Oh Tapi enggak ya? gue keganggu kalau dia sama teman-temannya terus nyetel lagu gue, terus Oh disuruh repeat. iya, oh gue bisa Itu marah kalau sangat itu. mengganggu gue. Itu mengganggu gue. Makanya gue nggak pernah karaokean sama orang yang nggak gue kenal, karena itu yang akan terjadi. Oke, iya 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 Dia iya. Iya. dia akan nyetel lagu gue for for sake of fun aja gitu. Nah, itu for sake of fun, terus dia bisa diejek apa, bisa ketawa-ketawain gitu dengan gue yang kayak gitu. Gue tuh kayak emang lu kenapa harus melakukan itu anjing? Kalau kalau masa kecil lo clumsy dan saat itu lo dengerin lagu gue, bukan berarti lagu gue clumsy dong ya gitu. Iya 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 iya. Kalau masa kecil lo nggak bahagia dan kebetulan saat itu lo lagi dengerin lagu gue, ya jangan salahin lagu gue dong. Nih ya, orang tuh bukan sebel sama lagu masa kecil kita. Orang tuh cuman malu sama masa kecilnya sendiri. Dan kebetulan saat itu, dia dengerin ya lagu kita. Iya 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 iya. Itu gak sih? Ini nih lagu zaman-zaman gue dulu. Itu yang terjadi ketika lagu galau kan. Misalnya lo baru putus, lo dengerin lagu. Terus begitu lo udah happy, denger lagu itu lagi, anjir. Lo pasti ketawa sama lagu itu. Dulu zaman gue baru putus, gue dengerin lagu ini. Sama. Ketika lo kecil, mungkin lo ngerasa culun dan kebetulan lo lagi dengerin lagu gue, ya bukan berarti gara-gara lagu gue lo culun dong. Tapi nggak pernah ya kejadian ada cewek di first date ngebawa itu mah nggak ya? Ngebawa itu enggak ngebawa itu. Yang Tapi ngeganggu gue lo apa langsung berarti? misalkan gue udah Gimana? nyaman banget ya. Gue udah nyaman banget nih sama ini cewek. Terus udah udah jalan beberapa kali, gue akan ngomong kayak, gue mau lo menghilangkan semua pikiran lo tentang gue si JR ya. Gue bilang kayak gitu. Maksud gue gini, lo jangan berekspektasi apa-apa dengan gue yang itu gitu. Iya, iya. Karena itu adalah orang yang berbeda. Maksud bukan orang yang berbeda. Itu yang lo lihat tuh nggak seperti kelihatannya kok gitu. Iya, iya, benar, setuju. Kiki Lu Kobo selalu Junior itu nggak bisa nyium lo, yang ini bisa gitu ya. Iya, iya, iya. Tapi iya sih, gini loh, bukan berarti gue tuh punya dua karakter atau punya alter ego sih, Ki. Kalau gue nangkepnya lebih ke, gue pengen lo anggap spesial. Karena kalau lo anggap gue kayak gitu, orang lain juga ngelihat gue kayak gitu, so apa bedanya gitu. Iya, sama. Ya, gue juga setuju kayak gitu. Ada value gue yang bukan itu loh. Iya, benar. Iya, iya. Ada value gue yang bukan itu dan gue pengen lo lihat yang itu. Iya. Gue Kita pengen lo relate lihat ya. value. Iya. Nih ya, kemarin gue mikir gini. Tau gak sih? Kenapa pala lo berisik kan pasti kan? Lo tuh orangnya palanya berisik pasti kan? Lumayan. Lo ngelihat sesuatu yang salah, pala lo pasti bunyi walaupun nggak lo ucapin. Anjing kok gitu sih? Gitu kan pasti. Iya, iya. Lo orangnya ini nggak? Sangat mudah menebak orang lain kalau orang lain itu nggak tulus. I have good intuition about it. Sama. Gue sangat tahu. Tahu nggak kenapa gue bisa tahu? Kenapa? Main gue juga gitu mikir. Kenapa ya gue berisik banget dan gue sangat mudah menebak niat buruk orang. Iya. Gue tahu nih orang nih ikhlas, nih orang nggak ikhlas. Nih orang ngedeketin ada maunya, nih orang ngedeketin emang beneran pengen emang ikhlas gitu. Karena kita dari kecil sudah di industri hiburan yang banyak orang dan kita udah ngelihat 1000 jenis orang berbeda. Kita udah pernah ngelihat penjahat pakai mata kepala kita udah pernah ngelihat orang baik pakai mata kepala kita udah pernah ditipu dan kita lihat sendiri, kita udah pernah ngelihat orang nolongin. Jadi kayak kita udah bisa ngedebak aja orang kayak lo mah banyak banget kali gitu. Aduh, iya lagi. Kita tuh udah bisa nebak orang deketin cuma ada maunya gitu tuh.
ya ini mah tipe yang ini gitu. Iya, 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 iya. Iya banget. Gue tuh even ya, dari pertama kali ngeliat orang-orang di sekitar gue mungkin kayak, dia orangnya baik ya. Gue langsung, itu mah kayak tai. Gitu. Terus gue langsung cabut aja. Even influencer-influencernya, semua influencer dibilang, si influencer ini baik ya. Kalau gue mah lihatnya nggak gitu. Gitu. Gue nggak keberatan kalau gue menganggap si A ini nggak baik. Kayak, ya udah nggak apa-apa. Iya, 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 iya. Sama. Gitu. Wah, ternyata banyak relate ya. Dan gue nggak ngerasa, gue rasa yang relate sama gue ini nggak banyak. Mungkin lu doang di CJR malah. Iya, ya. Kenapa? Nggak ngerti. Mungkin karena gue juga nggak banyak ngobrol sama tiga yang lain. Gue ngobrol sama Babas, lumayan. Lumayan kalau ketemu doang, tapi gue nggak yang nongkrong bareng gitu. Sama Nongkrong Iqbal ya dong. kalau... Ya kan bukan satu circle. Iya, 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 iya. Tapi waktu gue sama Roma nongkrong gue sama Roma. Iya, maksudnya bukan satu circle aja. Kalau sama lu kan kita masih yang kayak ke bar bareng gitu kan. Masih ya nontonin live music apa gitu. Ya mungkin karena kita juga syuting bareng, gue nggak syuting bareng sama yang lain. Iya, iya. Sama Iqbal juga beberapa kali ketemu. Sama Aldi malah gue hampir nggak pernah ngobrol. Iya, Kalau iya. ketemu juga jarang banget. Jadi mungkin gue nggak tahu mereka gimana. Tapi gue rasa tebakan gue sih, lu orang yang paling satu frekuensi sama gue Mm-mm. di Cowboy Junior. Entah karena old soul itu tadi atau karena lu kenal komedi dibanding yang lain. Menurut gue sih yang kedua ya. Tapi gini, nggak tahu ya. Menurut gue, komedi jadi relief gue. Gue ngerti kenapa lo akhirnya milih komedi juga sampai saat ini. Gue tuh ngerti banget setelah gue nonton komedi, setelah gue kan sampai sekarang gue emang demen orang stand up kan. Jadi gue nontonin orang wawancara Coki waktu itu sama Radit apa sama Panji, gue nonton sama Radit. Terus sama psikolog itulah. Oh iya 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 iya. Dan begitu gue nonton gue kayak anjing, gue ngerti kenapa lo stand up. Anjing, gue ngerti. Gue jadi oh iya. Iya, gue pribadi nonton komedi dan berkecimpung di komedi tuh bukan karena mau cari duit doang, terapi. Betul. Kalau nggak gila gue, karena gila dalam tanda kutip ya, karena gini loh. Kalau kita ignorant orangnya, Ki, mungkin baik-baik aja. Itu yang terjadi sama beberapa teman kita kan. Ya dia tidak mau melihat sekitar, which is good. Kalau memang maunya kayak gitu, karena jadi nggak kepikiran. Tapi kan gue sama lu udah terlanjur ngelihat kanan kiri ya. Jadi ngelihat apa juga kepikiran gitu loh.